Bagus dulu Pak Anju aja dulu Pak Anju. Silakan Pak Anju. Assalamualaikum warahmatullahi Jaringan nih Pak, sedikit lagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Semangat ini Pak. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ananda sekalian, sebelum kita belajar, Bapak akan mengecek kehadiran kita terlebih dahulu. Yang pertama, Abang Anda Mustofin Hadir. yang kedua Dedi Prayitno, Hadir Pak. yang ketiga Abang Irfan Hasibuan, Ya Pak. yang keempat Kakak Asma Haritonga. Hadir Pak. Oke, baik. Ternyata hadir semua. Maka kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Anda sekalian, sebelum kita belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, kiranya Bapak meminta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa kita kali ini agar kiranya Allah memberikan ilmu dan keberkahan bagi kita. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Baik, sebelum kita belajar, marilah teman-teman kita sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Ananda sekalian, baik, kita telah berdoa, mudah-mudahan kiranya pembelajaran kita kali ini diberikan keberkahan dan Allah kiranya memberikan kita ilmu dari sisinya. Amin. Sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu nasional untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo Ananda semuanya. Tanjung Padang di sana berdiri dari Baik, Ananda sekalian, kita telah menyanyikan lagu nasional. Harapan kita bahwasanya dengan membuka pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu-lagu nasional, kita bisa semakin cinta kepada negara kita dan memupuk rasa bangga dan rasa patriotisme kita terhadap negara kita. Amin. Nah, Udah tinggal checklist loh. kita akan belajar tentang Sama Mustofin. hidup lapang dengan berbagi pada metode pada materi kita yakni infak. Kali ini kita akan belajar menggunakan metode project based learning, yakni kita nanti akan membuat sebuah karya tentang hidup lapang dengan berbagi dengan materi infak. Baiklah Ananda sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita adalah membuat karya peta konsep yang nanti kita akan membagi kelompok. Pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sebelum kita lanjut, kita bagi dulu kelompoknya. Pertama kelompok 1 diketuai oleh Abang Irfan Hasibuan. Pak. Kelompok 2 diketuai oleh Abang kita Mustofin Harhab. Dan kelompok ketiga diketuai oleh Abang kita Agus Riono. Baik, setelah kita bagi kelompok, selanjutnya Ananda coba perhatikan dulu gambar berikut ini. Bagaimana? Sudah diperhatikan? Apa kira-kira tampilan yang sedang Bapak tampilkan? Ayo, kelompok 1.
Ini Pak, memperhatikan gambar berikut ini Pak, banyak yang mau dijelaskan ini Pak tentang ini Pak. Ya, bagaimana kelompok 2? Peta konsep ini Pak. Oke, baik. Ini yang Bapak tampilkan adalah peta konsep tentang materi kita hidup lapang dengan berbagi. Kira-kira beginilah nanti kita akan membuat peta konsep. Ananda boleh berkreasi, tidak mesti seperti ini, tapi kira-kira beginilah yang akan kita buat. Ananda boleh kreasikan dengan sebaik mungkin, dengan seindah mungkin, dengan secantik mungkin, agar proyeknya bisa dilihat dan dimengerti sehingga menjadi bahan pembelajaran yang baik. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin menjelaskan apa sebenarnya manfaat peta konsep. Untuk apa kita buat peta konsep? Peta konsep merupakan sebuah strategi belajar yang sangat ampuh karena membantu kita melihat gambar besar secara utuh. Dari melihat satu gambar, kita bisa melihat secara utuh gambaran besar dari pembelajaran yang akan kita pelajari. Peta konsep juga membantu kita mengelompokkan informasi berdasarkan hubungan yang bermakna. Selanjutnya, untuk membuat peta konsep yang telah kita buat tadi, Ananda sekalian, kemarin Bapak sudah memberikan bahan-bahannya dan apa yang sudah dilengkapi. Kelompok 1 bahan-bahannya, apakah sudah disiapkan bahan-bahannya? Sudah Pak. Kelompok 2 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 3 sudah? Sudah, Pak. Baik, bahan-bahannya sudah dibawa semua, alhamdulillah tidak ada yang terlupakan. Sekarang Bapak review kembali. Bahan yang pertama ada bahan dasar yang kita butuhkan, yaitu kertas karton, pensil, penggaris, dan spidol. Ini bahan dasarnya. Selanjutnya ada bahan pelengkap hiasan berupa cat, kertas manila, atau bahan-bahan yang dianggap mampu untuk memperindah proyek, sifatnya bebas. Ananda boleh menambahkan bahan-bahan apapun, manik-manik atau cover apapun yang bisa memperindah dari proyek kita kali ini. Ini contohnya peta konsep yang dari Bapak. Ananda bisa buat seperti ini, tapi boleh juga buat yang berbeda-beda tergantung dari cara Ananda untuk membuat yang lebih baik. Sebelumnya Bapak jelaskan dulu. Pertama, siapkan karton yang sudah kalian bawa. Yang kedua, bentuklah pola peta konsep menggunakan pensil dulu. Dibuat pakai pensil dulu, jangan dibuat langsung menggunakan pensil pulpen atau spidol. Nanti takutnya kalau salah, Ananda sulit untuk memperbaikinya. Buat pakai pensil dahulu dan garislah dengan penggaris agar rapi. Selanjutnya, yang sudah dibentuk tadi polanya, isilah materinya di dalam pola yang telah Ananda buat. Selanjutnya, tuliskan pakai spidol, diperindah, dipercantik. Boleh juga pakai cat, boleh pakai apapun yang bisa memperindah. Selanjutnya, gunakan pernak-pernik untuk menghias peta konsep yang telah dibuat. Ayo, Ananda sekalian, silakan dikerjakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, Pak. Baik, Sudah Pak, udah siap Pak. selesai? Sudah Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Udah siap, Pak. Oke, setelah selesai, sebelum kita mengumpulkan proyek kita, Bapak ingin kita untuk ice breaking dulu. Ayo anak-anak, silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Tangan ke Atas Menggapai Bintang. Ada yang pernah dengar lagu itu, anak-anak? Dengar, Pak. Ayo, Ada, Pak. Sudah, kita Pak. nyanyikan sama-sama. Tangan ke atas Menggapai bintang, tangan burung yang terbang, tangan berdoa, ikan berenang, siap berdoa, duduk yang manis, siap belajar. Baik, setelah kita bernyanyi, ayo kelompok 1 untuk mengumpulkan proyeknya. Udah Pak. Kelompok 2 silahkan.
Ini punya kelompok 2, Pak. Oke, kelompok 3. Ini udah kelompok 1. Udah ini, Pak. Baik. Kelompok 1, hasil yang telah dikerjakan proyek tentang membuat protek konsep ini sungguh bagus. Hanya saja mungkin Ananda sekalian dari kelompok 1 sedikit perlu merapikan agar terlihat lebih indah. Kelompok 2 juga hasilnya sudah bagus, hanya tinggal memperhatikan pernak-perniknya mungkin agar bisa lebih indah. Kelompok 3 juga hasilnya sudah bagus, hanya tinggal memperhatikan sedikit tentang isinya agar lebih sempurna. Ananda sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kita, Bapak ingin merefleksi terlebih dahulu bagaimana pendapat anak-anak sekalian tentang pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa Menyenangkan, Pak. Senang, Pak. Oke, baik. Baik, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat dan ke depan kita bisa lebih meningkatkan pembelajaran kita yang lebih efektif dan menyenangkan. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan doa setelah belajar kepada ketua kelas agar membacakan doa, memimpin doa penutup kita hari ini. Oke, ganti saja Pak Abang Agus Triyono, silahkan dibaca doanya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi Makasih, Pak. Baik, terima kasih kepada belajar. Doa selesai belajar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anjuina Siregar yang sudah menampilkan teachingnya singkat, padat, jelas. Waktunya juga sudah bagus, tidak lebih, tidak kurang, pas-pasan. Ada sekitar 12 menit. Kemudian ada satu catatan kecil aja Pak Anjuina. Di pendahuluan Pak Anjuina mungkin lupa untuk menanyakan pertanyaan pemantik tadi ya, mungkin karena melangkah Ibu Hasanati tadi mungkin ya persiapannya kurang. Nggak bisa, Pak. Ya, jadi Kenapa ini? mungkin itu aja Pak Anjuina. Kalau untuk kegiatan inti sudah bagus, penutupnya juga sudah mantap. Hanya di pendahuluan Dina lupa mengutarakan pertanyaan pemantik kepada siswa. Ya Pak Anjuina, karena itu salah satu ciri merdeka modul ajar kita itu yang kurmer, dia harus ada pertanyaan pemantiknya atau asesmen awal. Mungkin itu Pak Anjuina saya serahkan. Mungkin ada tambahan dari Pak dosen, Pak doktor. Silakan Pak, tempat dan waktunya Pak. Terima kasih Pak Adil. Ya, saya kira sudah lumayan Pak Anjuina Siregar ya. Sudah bagus lah. Hanya saja memang ya di tahapan pendahuluan tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Adil tadi. Kalau di kegiatan inti dan juga penutup sepertinya sudah bagus lah. Makasih Pak Adil.